Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fi abadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam video saya yang ke-56. Kali ini saya beri judul apa itu tawakal dan kapan kita mulai tawakal. Tidak usah berpanjang lebar, kita mulai saja. Kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu tawakal dan kapan kita mulai tawakal? Pertanyaan pertama, apa itu tawakal? Sebagian orang mengartikan tawakal pada Allah dengan berserah diri pada Allah. Saya tidak tahu bagaimana sikap atau praktek berserah diri itu. Karena itu, saya tidak mengartikan tawakal pada Allah dengan berserah diri pada Allah. Saya gunakan 3 ayat sebagai acuannya. Pertama, surat At-Talaq ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang tawakal pada Allah, maka dia atau Allah cukup baginya. Di dalam terjemahan Al-Quran, kata fa huwa hasbuhu diterjemahkan dengan maka dia mencukupkan keperluannya. Setahu saya, arti dari kata hasbu adalah cukup bagi. Arti ini bisa kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 173 dan surat At-Taubah ayat 129. Surat Ali Imran ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, cukuplah bagi kami Allah dan sebaik-baik pelindung. Kemudian surat At-Taubah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada ilah selain Dia, padanya aku tawakal, dan Dialah Rabb Arsy yang agung. Dari 2 ayat di atas jelas bahwa terjemahan hasbuna adalah cukup bagi kami dan terjemahan hasbia adalah cukup bagiku. Jadi hasbu atau hasbi artinya adalah cukup bagi, bukan mencukupkan. Gitu. Jadi wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu artinya maka siapa yang tawakal pada Allah, maka dia atau Allah hasbuhu cukup baginya, bagi yang tawakal. Berdasarkan penjelasan di atas, saya menyimpulkan bahwa bagi orang yang tawakal pada Allah, maka Allah sudah cukup baginya. Jadi, sikap tawakal bukanlah berserah diri pada Allah, tapi hanya mengandalkan Allah
hanya bersandar pada Allah, tidak mengandalkan selain Allah. Ini pengertian tawakal. Jadi kalau ditanya apa itu tawakal, tawakal adalah mengandalkan Allah. Nah, itu tawakal. Oleh karena itu, orang yang tawakal pada Allah senantiasa berusaha menjaga hubungan baik dengan Allah dan terus-menerus memperbaiki pengabdian dia kepada Allah. Saya kasih tanda petik hubungan baik itu artinya selalu berusaha agar Allah itu ridha sama dia. Kalau dia bikin dosa, segera dia minta ampun. Kalau bikin salah, segera minta maaf. Dan senantiasa berhati-hati di jalan di siratal mustaqim. Ya, jadi orang yang tawakal itu pasti takwa gitu ya. Gitu. Jadi kalau berserah diri, terus ya gimana berserah diri sih, kok nggak tahu gitu. Pertanyaan kedua, kapan kita mulai tawakal pada Allah? Ya, ada 5 jawabannya nih. Yang pertama, ketika kita sudah bertekad atau azam akan melakukan sesuatu. Ini Allah beritahukan dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau telah membulatkan tekad atau berazam, maka tawakallah pada Allah. Apa itu azam? Bagian di bawah ini menjelaskan letak azam dalam kalbu. Tingkatan hadis sampai niat. Ya. Semuanya itu ada pertama hadis yang paling rendah, kemudian himah, di atas lagi ada iradah, di atas lagi baru azam. Ya. Di atas azam ada qasdun, terakhir adalah niat. Semuanya ada 6 tingkatan. Bagaimana penjelasannya? Kita lihat satu persatu. Dimulai dari paling bawah, dari hadis. Hadis adalah keinginan yang melintas di dalam kalbu, sebentar kemudian hilang atau sirna. Kita pengen sesuatu, terus nanti kita lupa. Ya. Lihat duren, kalau musim duren nih, ntar beli duren kapan-kapan gitu. Terus sampai rumah lupa. Itu hadis. Ya. Keinginan yang melintas saja gitu. Di atas hadis yang lebih kuat adalah himmah. Keinginan yang telah menetap di dalam kalbu atau kehendak. Jadi kalau contohnya tadi beli durian itu tetap, cuman kapannya belum tahu. Ya. Kalau misalnya mau pergi piknik ke satu tempat itu sudah tetap, cuman kapannya belum tahu. Itu sudah himmah namanya. Ya. Ini bisa lemah, bisa kuat. Ini bila baik lalu batal, dapat satu nilai kebaikan. Batalnya karena ada sebab-sebab penghalang akhirnya nggak jadi mengerjakan gitu. Misalnya saya mau infak gitu. Tapi pada saat mau infak itu atau beberapa sebelumnya uangnya terpakai untuk yang lain, itu dapat. Karena sudah dimantapkan hati akan infak. Ya. Contohnya gitu. Ya lain-lain banyak lah ya. Dan bila buruk lalu dibatalkan, juga dapat satu nilai kebaikan. Jadi kalau baik tadi batal itu di luar kuasa kita, kalau yang buruk ini kita batalkan karena apa? Takut pada Allah. Takut dosa. Ya. Saya mau ngebohong nih sama orang, pokoknya saya mau kasih tahu yang nggak sebenarnya lah. Ya. Terus nggak berani. Nah, atau kita mau menceritakan keburukan orang lain, gue ceritain sama dia nih. Tapi akhirnya nggak jadi, kita batalkan karena takut sama Allah. Ya, sebabnya itu karena takut sama Allah, bukan nggak enak sama orang ya. Itu dapat satu kebaikan. Itu himmah. Nah, yang ketiga iradah, rencana. Sudah lebih kuat dari kehendak, sudah jelas waktu dan tempat. Kalau himmah tadi belum ketahuan kapan, ketahuan di mana. Kalau iradah ini sudah ada waktunya, ada tempatnya. Nah, ini juga yang bila baik lalu batal dapat satu nilai kebaikan, dan bila buruk lalu dibatalkan juga dapat satu nilai kebaikan. Kebanyakan orang, baik himmah maupun iradah ini, dia sebutkan niat. Padahal belum niat ini.
Niat itu nanti level tertinggi, ya. Ini baru rencana. Oke. Berikutnya azam. Nah, ini yang azam saya katakan tadi, tekad. Rencana yang telah bulat tidak bisa digugat lagi. Kalau rencana itu masih mungkin kita batalkan, kalau tekad enggak. Harus terlaksana. Begitu kita mengatakan ini harus terlaksana, kita bersandar kepada Allah, kita mengharap Allah menyampaikan apa yang sudah kita rencanakan. Disitulah kita mulai tawakal. Ya. Yang berikutnya kasdun, sudah siap-siap. Bila kita hendak pergi ke suatu tempat, semua sudah siap, tinggal melangkah keluar rumah. Bila kita akan sholat, sudah berdiri, siap untuk takbiratul ihram. Sebagian orang pada saat ini baca lafaz niat. Setahu saya, niat itu aktivitas kalbu, bukan aktivitas lisan. Kalau aktivitas lisan, ikrar. Salah enggak? Enggak ada larangan, tapi itu bukan niat. Ya. Itu masih kasdun, belum niat. Nah, ini niat, ini yang terakhir. Niat itu adalah kesengajaan. Sengaja berbuat untuk apa dan untuk siapa. Niat selalu mengiring perbuatan. Jadi ketika kita sholat, niat itu kapan? Ketika kita angkat tangan takbir Allahu Akbar, di situ ada niat di dalam hati kita. Untuk apa kita sholat? Ini untuk siapa? Bukan mau sholat apa? Kalau kita sholat jam 1 pasti zuhur lah, nggak mungkin asar gitu ya. Tapi untuk apa kita sholat? Apakah untuk menghilangkan kegelisahan? Apakah untuk bayar utang? Apakah untuk menebus kewajiban? Ya. Nah, untuk siapa kita sholat? Untuk diri sendiri, untuk orang lain, atau untuk Allah? Gitu. Itu taunya ketika kita angkat tangan takbir. Ya. Makanya hadisnya kan, barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, itu yang dia dapat. Barang siapa yang hijrah karena wanita yang akan dinikahinya, itu yang dia dapat. Kan orang ketika hijrah itu melangkah kan nggak bilang aku berniat hijrah, kan nggak ngomong gitu. Sudah ada motivasi dalam hatinya itu apa? Itulah niat. Ya. Nah, tidak mendahului perbuatan dan tidak sesudah perbuatan, selalu mengiringi. Oke. Nah, kembali ke kasdun, kembali ke azam. Jadi azam itu tekad. Ketika kita sudah bertekad melakukan sesuatu, disitulah kita tawakal. Disitulah kita mengandalkan Allah untuk bisa menyampaikan apa yang sudah kita tekadkan itu. Oke. Yang kedua, kapan kita mulai tawakal? Ketika sudah melakukan tindakan pencegahan dari berbagai kemungkinan yang terjadi, atau ketika sudah kaitannya dengan azam tadi, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan pekerjaan. Hadis Tirmizi 2441. Ini tidak saya bacakan Arabnya, terjemahannya langsung. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Qattan, telah bercerita kepada kami Al-Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi, berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang lelaki yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku kemudian bertawakal, atau aku melepaskannya saja kemudian bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah untamu kemudian bertawakallah. Dari hadis di atas kita bisa tahu bahwa tawakal itu setelah melakukan tindakan pencegahan dari berbagai kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Gitu. Ya. Juga manfaat, misalnya menjaga kesehatan. Kita lakukan upaya-upaya menjaga kesehatan, ya. Lalu mengharap Allah tetap menjaga kesehatan kita, gitu. Ya. Kita ingin mengetahui sesuatu, kita berusaha untuk mencari tahu sesuatu dan berharap Allah memberitahu kepada kita dengan caranya Dia. Ya. Demikian juga tentang hal-hal yang merugikan. Kalau kita parkir motor, kunci dulu, amankan dulu, baru tawakal, baru mengandalkan Allah untuk menjaganya. Gitu. Jadi tidak bisa dikatakan tawakal kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan dari kerugian. Gitu, ya.
Yang ketiga, ketika mengharapkan rezeki. Hadis Ibnu Majah 4154. Dari Ibnu Hubairah, dari Abu Tamim al-Jaishani, dia berkata, Umar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya kalian tawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki ke terhadap burung. Dia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Kalau burung yang penting dia makan. Tapi kalau kita rezeki itu kan untuk keperluan lain juga, ya, untuk bayar macam-macam. Ya. Kalau betul-betul kita mengandalkan Allah, maka Allah akan memberikan yang kita perlukan itu pada saatnya yang diperlukan, ya, bukan pada saat yang kita inginkan, gitu. Jadi betul-betul tawakal pada Allah, gitu. Kalau kita masih mengandalkan orang lain, tolong pada orang lain, nggak mengandalkan Allah sepenuhnya, ya, apalagi melakukan kecurangan-kecurangan, nggak akan ada, gitu ya. Jadi kita mengharapkan rezeki, andalkan Allah. Yang keempat, ketika keluar rumah, bisa kita tahu dari doa keluar rumah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Tirmizi 3349. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari rumahnya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nazila au nadilla au nazlima au nuzlama au najhala au yujhala alaina. Dengan nama Allah, aku tawakal pada Allah. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari terpeleset atau tersesat, atau berlaku zalim atau disalimi, atau bersikap bodoh atau dibodohi. Jadi ketika kita keluar rumah, kita mengandalkan Allah untuk memelihara kita. Dari terpeleset, tersesat, berlaku zalim, dizalimi, bersikap bodoh, dibodohi, ya. Gitu. Kita mengandalkan Allah untuk menjaga kita. Yang kelima, ketika masuk rumah, bisa kita tahu dari doa masuk rumah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Abu Daud 4432. Dari Shuraih dari Abu Malik al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Wahai Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu kebaikan tempat masuk dan tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan pada Allah Rabb kami tawakal. Ini doa banyak yang tidak hafal. Ya. Setelah itu dalam mengucapkan salam kepada keluarganya. Kebanyakan kita masuk rumah langsung Assalamualaikum. Masuk rumah sendiri, ya. Assalamualaikum. Harusnya baca doa itu dulu, baru Assalamualaikum. Jadi dia belum hafal, dia hafal doanya ini. Nah, itu tadi jawabannya. Jadi kapan kita tawakal ada 5. Nah, ini ada lagi hadis tawakal menghilangkan pesimis. Artinya, ini nggak mungkin lagi, gitu ya. Gitu. Nah, ini ada hadisnya nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan dalam hadis Tirmizi 1539.
Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tiarah atau pesimis bagian dari syirik dan bukan bagian dari ajaran kami. Oh, pesimis itu bagian dari syirik, ya. Tetapi Allah akan menghilangkan tiara itu dengan tawakal padanya. Jadi tidak boleh pesimis. Yakin bahwa Allah itu pasti menolong pada saat diperlukan. Kalau nggak perlu ya nggak, gitu ya. Jadi harus kita bedakan antara keperluan dengan keinginan, gitu. Kalau ingin ya mungkin nggak dikasih, ya. Karena ayatnya Allah asa antakro syai'an wa khairulakum asa tubu syai'an wa khairulakum Allah yang antum la ta'lamun. Itu surah Al-Baqarah ayat 211. Boleh jadi kamu benci atau tidak suka sesuatu itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu suka sesuatu itu tidak baik bagi kamu. Allah yang tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Itu surat Al-Baqarah 216. Jadi pesimis, ya, apalagi putus asa. Ini ada ayatnya. Dalam Al-Quran Allah memberitahukan bahwa putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah adalah kafir. Allah beritahukan dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya yazhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asum ya Allah innahu la ya'asum ya Allah ilal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari Allah kecuali kaum atau orang-orang kafir. Jadi hadis tadi itu pesimis itu sudah syirik, ini putus asa itu kafir, ya. Jadi dengan tawakal pada Allah kita terhindar dari kasih syirik dan kafir. Nah, harus kita latih diri kita ini mengandalkan Allah. Ini harus diawali dengan kesadaran bahwa Allah menguasai segala sesuatu. Yang kehendak Allah saja yang terjadi, yang bukan kehendak Allah nggak terjadi. Kesadaran yang kedua, Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita, sesuai dengan keperluan kita. Belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Dan ukuran baik itu yang pas adalah kebaikan di akhirat, bukan kebaikan di dunia. Ya. Karena kebaikan di dunia itu nanti ukurannya kesenangan, gitu ya. Kalau susah terus nggak baik. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, dunia ini penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Surga itu tempat cari kesenangan. Jadi kalau kita menjadikan dunia yang mencari kesenangan, kita jadikan ini sebagai surga. Kita nggak orang beriman. Ya. Oke, akhir ringkasan. Satu, tawakal adalah hanya mengandalkan Allah yang Maha Kuasa. Ya, hanya mengandalkan Allah yang Maha Kuasa. Nah, saat tawakal ada 5. Satu, ketika sudah bertekad atau azam akan melakukan sesuatu. Yang kedua, ketika sudah melakukan tindakan pencegahan dari berbagai kemungkinan, berbagai kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga, ketika mengharapkan rezeki. Yang keempat, ketika keluar rumah. Yang ketiga, ketika masuk rumah. Tawakal menghilangkan pesimis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Saya mohon maaf, ya, karena keterbatasan saya sebagai manusia. Kalau Anda menyukai video saya ini, silakan di-like. Kalau Anda ingin mengikuti terus video dari saya, silakan subscribe. Kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silakan di-share. Sekian saja dari saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.